saat ini bukanlah kepentingan politik yang harus diprioritaskan. Semua komponen masyarakat, semua komponen bangsa harus memprioritaskan kepentingan yang lebih penting bahkan di atas kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan kesehatan. Walau tidak mudah untuk memprioritaskan kepentingan kesehatan, karena ada yang mengatakan pandemi memang membunuh manusia, tetapi krisis ekonomi katanya membunuh kehidupan. Ini tentu sudut pandang pesimistik, sudut pandang yang terlalu ekonomi sentris. Memang hal yang wajar jika terjadi konflik pada kondisi seperti ini. Tetapi tentu kita harus memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk kita prioritaskan. Misalnya, pertama, anjuran Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Sebagai doktrin awal di tingkat individu, dalam hadis riwayat Aisyah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang epidemi, tentang pandemi. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwa beliau bersabda, sesungguhnya at-ta'un atau pandemi ini adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi at-ta'un atau pandemi ini juga bisa diubah oleh Allah menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sidang Jumat rahimakumullah dan siapapun yang mendengarkan video streaming ini, bahwa pandemi ini adalah azab yang akan ditimpakan kepada siapa yang dikehendaki. Tentu di sini adalah orang-orang yang tidak menyikapi dengan benar pandemi ini. Dia tidak ridho kepada takdir pandemi, atau cara dia buruk menyikapi pandemi, atau dia kemudian sombong dengan mengatakan melawan pandemi atau against COVID-19. Bahasa-bahasa kesombongan ini jika menimpa orang ini, maka bisa jadi itu menjadi azab bagi orang ini. Atau boleh jadi di situasi pandemi seperti ini dia tidak memakai masker, dia tidak menjaga jarak, dia tidak sering mencuci tangan. Boleh jadi kepada orang yang tidak melakukan tiga tindakan ini, kepada dia azab ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama, pandemi oleh Allah bisa saja dijadikan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Artinya, ketika sudut pandang keimanan yang digunakan melihat pandemi, pertama, dia ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia menyikapi pandemi sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat, terutama yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, selain tuntunan dari Al-Quran dan juga perilaku para sahabat atau athar as-sahabi, sebagaimana yang diterapkan pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi di Syam, misalnya di masa kepemimpinan Abu Ubaidah al-Jarrah, lalu diteruskan oleh kepemimpinan Mu'adz bin Jabal dan diteruskan kepada kepemimpinan Amr bin As, yang Amr bin As berbeda cara menyikapinya dibanding dua pendahulunya, Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Yang penting adalah standar keimanan yang harus kita terapkan
protokol keimanan yang harus kita terapkan demi menjaga stamina iman, demi menjaga imunitas iman dulu dalam menyikapi ini jika ingin pandemi ini berubah menjadi rahmat bagi kita semua. Sidang jemaah rahimakumullah, jadi poin yang ingin saya atau khatib tekankan, sikapi pandemi ini dengan cara pandang iman. Kalau ini yang kita terapkan, protokol keimanan yang kita terapkan, maka jadilah pandemi ini sebagai rahmat. Seperti apa orang beriman menghadapinya? Ya, pertama, dia meridhoi takdir pandemi ini. Dia tidak mendaprat, juga tidak sombong. Dia tidak kecewa, tapi juga tidak melakukan perlawanan terhadap takdir ini. Dia harus meridhoi, menyenangi takdir Allah ini. Yang kedua, dia kembali berharap kepada Allah dalam menyikapi ini. Karena pandemi ini dari Allah, maka dia kembalikan lagi kepada Allah. Dalam bentuk apa? Berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia juga mengambil atau ittikhadul asbab. Dia melakukan langkah-langkah dengan 3M yang disepakati bersama. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ketika kita tidak ittikhadul asbab, boleh jadi pandemi ini adalah azab bagi kita. Walau kita mengaku muslim, walau kita sholat, walau kita puasa, walau kita umrah dan haji, bisa jadi menjadi azab ketika kita tidak menyikapi ini dengan protokol keimanan. Ketika kita tidak menjalankan atau menerapkan imunitas keimanan bagi jiwa kita. Apa kata Nabi selanjutnya? Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Saya ingin ulangi redaksi ini supaya selalu terkait dengan keimanan. Falaisa min rajulin yaqa'u ta'unu, tidaklah seseorang ketika terjadi pandemi di daerahnya, fayamkuthu fi baitihi sabiran, lalu dia berada di rumah, sabar, dalam kondisi sabar berada di rumah, muhtasiban, sambil senantiasa mengevaluasi diri, ihtisab, mengevaluasi diri dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, sambil menyikapi peristiwa pandemi dengan sebuah keyakinan tauhid bahwa tidak akan ada yang menimpa dirinya kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran itu ada di dalam dirinya, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kalaupun dia meninggal dunia akibat pandemi ini, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan pahala sebagai seorang syahid. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadi bagi para perindu syahid, di hadis ini dua kata kunci yang harus dipegang, muhtasiban dan sabiran. Silakan lakukan langkah-langkah. Tentu bagi rakyat biasa dianjurkan untuk banyak di rumah, tetapi bagi yang bertanggung jawab, apakah pemerintah, dokter, ulama, dan aktivis, tentu mereka tetap harus bekerja melindungi masyarakat, melindungi rakyat, dan memotivasi mereka agar imunitas, harapannya, hopes-nya, agar stamina imannya senantiasa terjaga.